Halo teman pemula, hari ini kita lagi ada di kebunnya Om Ijal ya Om. Ketua ini, ya Bang, sebut Bang ya, boleh. Om Ijal, Ketua PPBI Kota Bandar Lampung. Nah, hari ini gua sebagai pemula minta saran-sarannya untuk jadi pemain bonsai. Apa sih langkah-langkah awal untuk pemula yang harus dilakukan? Gimana itu Om? Jadi kalau kita pilih pohon bonsai, kita kenali dulu pohon ini berasal dari daerah mana. Dari daerah dingin atau daerah panas, atau dari pinggir laut atau dari gunung. Karakter pohon. Karakternya, kebiasaan. Kebiasaan pohon. Kalau kita sudah tahu kebiasaannya, umpamanya kita dapat dari puncak, berarti kan daerah dingin. Tempat kita kan panas. Jangan langsung kita jemur di tempat kita sesuaiin dulu, dia tempat teduh dulu beberapa waktu. Setelah dia biasa, dia kuat, dia sudah beradaptasi, baru kita pelan-pelan pakai paranet, baru dia dijemur. Gitu. Begitu juga dari pinggir laut atau daerah panas ke tempat dingin. Pasti dia harus penyesuaian, tapi nggak separah yang dari daerah dingin ke panas. Karena dia daunnya langsung gosong biasanya. Nah, itu setelah tahu kebiasaannya, kita jangan buru-buru mau ngebentuk. Biarin dia tumbuh dulu, hidup, berkembang. Nanti setelah dia tumbuh subur, baru mana sih yang mau kita bentuk, yang mana yang mau kita inginkan, atau pesan apa yang mau kita sampaikan kepada pohon ini. Nah, baru kita pelan-pelan tata. Bisa dikawat, bisa ditarik. Gitu. Jangan dulu belum apa-apa udah akarnya dulu dirubah, dirombak. Apalagi habis ngebolang. Habis ngebolang ngangkat, itu kan dia belum tahu tumbuh, hidup, makanan. Mungkin bisa aja tumbuh, tapi sisa makanan. Nah, biarin akar, jangan diganggu. Akar itu kalau saya sarankan terakhir diganggunya. Setelah dia tumbuh, subur, nah baru kita sesuaiin akarnya. Mau kita bentuk seperti apa gitu. Selain itu Om, kalau kita dapat bahan dari bibit, selain apa, kalau dongkelan gitu kan kita penyesuaian dulu kayak sifat, kayak karakter pohon. Kalau dari pembibitan itu apakah sama gitu loh Om? Apa penyesuaiannya lebih mudah? Kalau pembibitan dia lebih mudah karena memang kita sudah siapin. Tapi kan memang kita sudah bertahap dari tempat dingin, terus bertahap sampai dia tumbuh besar, memang udah kita siapin. Nah, perhatiin makanannya, botaninya. Jangan sampai kita kasih makanan yang instan, masuknya kimia. Nah, kita biasakan gunakan pupuk kandang lah. Tapi hati-hati pupuk kandang, umpamanya kotoran kambing, itu hati-hati kencingnya. Nah, itu harus dijemur dulu, kering dulu. Setelah dia kering, sudah nggak ada kencingnya, baru bisa kita gunakan. Kita campur pasir malang, kompos, terus sama kotoran kambing tadi. Bisa dicampur tambah sekam juga, tapi sekam yang bukan yang bakar. Yang masih segar, yang baru dilepas dari padi. Nah, itu lama-lama kan nanti jadi tanah juga dia, gitu. Kalau kencing kambing itu masalahnya kenapa Om? Jadi kalau kencingnya masih ada, dia akan merusak akar halus dari pohon itu. Hangus biasanya, terlalu panas gitu ya. Panas dia, makanya harus hati-hati betul, jangan sampai kalau ketemu kotoran kambing ini kencing apa kena air. Harus waspada, kita jangan langsung kita campurin. Lebih baik kita jemur dulu, setelah kering. Yang bagus itu begitu kita pegang langsung hancur. Udah lembut gitu ya Om ya. Mudah-mudahan kencingnya sudah nggak ada itu kalau yang seperti itu. Tapi kalau untuk pohon yang mapan, kencing kambing itu nggak masalah gitu Om? Atau dia
Jadi masalah juga untuk akar serabut. Iya, jadi masalah tetap kencingnya ya? tetap pasti dia ngerusak akar gitu. Akarnya gosong. Oh, Kalau bisa kencingnya jangan. Karena kadang-kadang kotoran itu direndam. Iya, Direndam di difermentasi air, ya. difermentasiin tuh lebih bagus gitu. Jangan langsung. Dari kotoran kalong bisa juga, tapi hati-hati di kencing juga. Oh, kencing gitu. itu semua urin itu untuk pupuk malah bahaya itu ya. Om, ya? Bahaya, iya. Lebih baik kita tidak gunakan yang masih ada kandungan Urinnya. kencing urinnya gitu. Nah, setelah pohon tumbuh subur, jangan cepet-cepet juga. Nanti kata teman, ini potong aja, Iya, potong. iya. Yang sini enggak bagus, potong. Jangan. Tunggu dulu sampai dia lihat enak dan oh ini yang sebelah sini, ini ke sini, ini ke sana, baru Iya. kita Terkadang kurangin. musuhnya pemula gitu Om. Kita gatel untuk ngebentuk, Iya. kita gatel untuk motong gitu loh Om. Nah ini kan banyak ada contoh nih, Iya. lihat kan saya biarin aja gitu. Nanti kalau sudah saya mau naikin ke pot baru saya kurangin gitu. gitu ya. Nah sebelum naik pot saya kurangin dahan, akarnya juga sekali saya setel dulu sebelum naik pot. Setelah nanti dia mapan, akar nggak dikutak-katik lagi, baru kita bentuk dahan, ranting, anak ranting sampai cucu ranting. Kalau nyetel akar itu Om, posisi di dalam ground atau kita copot dari tanah? Kalau saya nyetelnya di ground seperti ini, kita bongkar, kan di bawahnya itu udah saya dudukin di pot atau di hong pendek, tatakan ya. tatakan. Nah, di setel lah di situ, gitu. Terus langsung kita tutup lagi sampai dia mapan, baru kita angkat ke pot, bongkar lagi. gitu. Baru kita setel dahan, ranting, anak ranting sampai cucu ranting. Jadi keserasian pohonnya udah kita bentuk di pot. Gitu ya Om ya. Kalau boleh kita lihat, boleh Om? Boleh, ya yuk kita Yang lihat. mana nih Om? Terserah yang mana nih, yang mau dicontohin. Nah, yang di depan ini ya? Ya, Nah, kalau untuk pohon ini Om, kira-kira umurnya sudah berapa lama ini Om di ground? jadi dia banyak di ground ini udah hampir 15 tahun ini. 15 tahun ini Om. Jadi awalnya cuma segede kelingking gini, besar batangnya ini di ground. Nah seperti ini kan, kalau dia mau enak, memang dipotongnya aja di sini, gitu kan. Cuman saya nggak mau, saya nunggu lama kalau saya potong di sini. Jadi kan memang dia sudah ada nih, sudah ada bentukan. Nah ini kan semacam angin-angin. Ini kan kosong dia di sini. Jadi ini saya pelihara. Saya pelihara, tetap dia ini ke bawah. Nah ini sampai atas terus gitu. Tinggal milihin. Ini udah pilihan, udah inilah gitu. Nah tinggal saya anak ranting sama cucu rantingnya. Tapi kira-kira dimensi sudah seperti inilah dia. Atasnya sudah rapet, nggak ada lagi bekas potongan. Nah itu udah nutup dia di atasnya. Sudah ngebentuk payung. Kendala kita memang di mahkota ini kadang-kadang bekas potongan itu masih belum nutup. Itu jadi poin pengurangan juga gitu ya Om. Jadi nanti dia pohonnya sampai mahkotanya nggak seimbang karena dari pengecilan kaget. Dari besar langsung ke kecil gitu kecil. Ya. Nah kalau ini kan sudah agak sesuai gitu, sudah nggak ada bekas lukanya lagi atasnya. Nah ini paling ada luka yang di sini, bekas dahan. Karena kita ambil satu aja. Nah kalau untuk kayak ranting ini Om, emang masih memang tujuannya dipergunakan atau gimana tuh? Dipergunakan tapi nanti dia kecil aja di sini. Jadi kalau dulu kan ini nusuk mata. Kalau Jepang kan nggak boleh. Nah Pak Ismail Saleh itu gimana nyiptain bonsai itu bonsai Indonesia, jangan bonsai Jepang. Kalau gayanya kayak Jepang, ya selama-lamanya bonsai Indonesia itu bonsai Jepang, seneng Jepang. Padahal kita punya spesies pohon macam-macam. Nah seperti ini dia udah tumbuh.
ya biarin, tapi dikecilin aja, dan dia tidak mengganggu alur geraknya. Iya, Nanti gitu. muka kalau dari sini ketutup digeser, Iya. bisa dari sebelah sini. Nah, itu yang penting alurnya tidak tertutup. Jadi bahasa salah itu udah nggak ada Nggak lagi ada, gitu ya, Om ya? iya, karena memang dia tumbuh. Gimana dia tumbuh kita setel, aturnya iya, bagus gitu. Kita manfaatkan ya, Om. Dan dia ngisi di bawahnya nggak terlalu kosong. Oh. Kalau untuk pohon yang lain, Boleh kita lihat lagi. nah kalau untuk anting putri ini Om, kira-kira tahapan apa lagi yang bakal Om masih ditunggu? Nah, awalnya dia potongannya segede gini loh tadinya kerowaknya ini. Ini masih ada bekasnya nih. Oh iya. Ini potongannya. Dia sudah nggak bentuk nih topnya. Nah, ini sudah sedikit lagi atas itu. Iya. Ketutup, Ini udah ya kita potong, ini udah siap naik di atas pot. Oh gitu. Gitu. Ya, Om, ya. Jadi dari dahan ranting nanti di pot, paling yang ini yang nggak dipotong. Ini dibesarin supaya imbang, karena batangnya segede gitu, dia masa kecil segini. Ini buat ngisi, ini nanti dilos terus. Kalau di atas dipres, makanan otomatis lari ke sini nanti. Ini bisa cepat besar gitu. Nah, cara ngepres itu gimana Om? Dipotong yang atas, tetap dipotong, di atas dipotong, diarahin, nggak diliarin, nggak dilos seperti sekarang ini. Otomatis nanti makanan banyak lari ke sini. Ini biar cepat besar dahannya. Biar ngimbangin dahan sebelah sini ya Om ya? Sebelah situ sama batangnya. Batangnya segede gitu. Kalau kira-kira nggak imbang, baru nanti dibuang. Kalau lama sudah nggak dipakai yang ini, langsung ke atas saja. Iya. Kan bisa juga gitu. Nanti dari sini bisa diturunin sebenarnya. Dibuat angin-angin di sini. Nah, pelan-pelan. Kalau dibuat angin-angin nggak seberapa sulit sih sebenarnya. Kalau nunggu ini lama, gitu. Jadi walaupun ini nggak kepake awalnya, saya biarin dulu, nggak cepet-cepet saya buang. Saya biarin dulu. Kalau nggak keubar, baru saya potong, gitu. Ya, Om, ya. Kalau udah ke atas sudah enak tuh, udah sesuai. Top juga sudah enak. Paling ini sebentar lagi naik pot ini. Kalau yang ini. Bentarnya lagi itu kira-kira berapa lama Om? Nah, ini dia. Yang penting kalau dia naik ke atas pot, kondisi sudah siap gitu sudah ya, siap. Itu masih belum imbang ranting sama dahan, kan? Rantingnya segede gitu, dahannya masih segitu, itu perlu dilos. Kalau yang atas sudah cukup sepertinya. Nanti yang dipres atas dulu. Nah, bertahap baru kita angkat ke pot gitu. Dia pasti nutup begini ya Om? Nutup nanti. Nah, itu sampai nutup luka-lukanya lah. Iya. Kayak gini ya Om ya. Iya. Dia dengan otomatis ini kambiumnya ketutup gitu ya, Om, nanti. Ya. Itu kan yang bawah tadinya potongannya gede kan, besar. Tadinya segini loh potongannya loh. Oh iya. Ini tumbuh baru. Tuh, sampai itu ketutup baru diangkat. Kalau di pot dia ngubernya lama. Iya. Kalau favorit Om dari di kebun ini yang mana Om? Saya untuk spesies pohon saya cari yang gampang, yang bandel pohonnya. Alasannya itu ya Om ya. Dan enak gitu. Kita mau nata, mau nyusun, gitu, bentuknya, nunggunya, anting putri juga. Anting putri gitu ya Om ya. Kalau yang udah kira-kira yang ini Om, serut ini sudah naik pot, jadi udah nggak ada pengelosan lagi gitu ya Om? Tetap kalau ada kita rasa kurang, yang dibutuhkan, nanti kita tetap los. Karena kalau seperti ini connecting. Ini kalau mau kita ground juga perlu lahan yang lumayan. Dan kalau ini udah tinggal nata aja, kita ngebentuk penataan ranting enak, tapi memang belum sesuai. Cuman ini tumbuh segini ini lumayan loh. Tadinya dia ini segini aja. Ini dilepas aja, atau udah tinggi segitu. Nanti juga kita lihat, kita sesuaiin. Nah, seolah-olah ini menggambarkan ini
bapaknya, Ah. ini ibunya, ini anaknya. Gitu Itu ya. Pesan dari pesan-pesannya. Pesan dari pohon ini ya, Om, Kalau ya? yang ini, kalau yang itu seperti hutan gitu. Oh, land forest. Ya, dia connecting juga. Connecting. Iya. Kalau connecting itu Om satu akar ya? Iya, satu akar dia Bersambung. bersambung, ya. nggak putus. Oh, beda sama grouping Om. Grouping bisa juga Mm-mm. dia satu, bisa juga dia Beberapa pohon. Yang penting disatukan. ada satu pohon besar sebagai induknya. Oh, itu gitu kalau grouping. grouping. Oh. Terus peletakan di mana dia di belakang berarti jauh, otomatis kecil. Oh, gitu. Kalau di depan besar. Nah, kita sesuaiin mana pohon itu kalau grouping. Oh, grouping itu Ya. mungkin dari jenis perspektifnya gitu ya, Om, Iya. ya. Nah, kalau pohon yang besar itu paling tinggi dia dari pohon yang lain. Peletakannya bisa diatur di Iya. belakang, di depan, di tengah. Nah, cuman ada satu pohon Dominan. Yang lainnya kecil-kecil nanti kita sesuaiin gitu. Sesuai perspektif kita ngebuat rancangan itu ya, Om. Iya. Belajar seperti yang saya di awal tadi, kita lihat dulu kebiasaan pohon. Udah itu kita tanam dengan botani makanan yang cukup. Iya. Jangan pakai pupuk kimia, gunakan pupuk kandang supaya apa? Supaya pohonnya terus tumbuh. Setelah pohon tumbuh subur, pembentukan juga jangan buru-buru. Kita lihat dulu kemana arahnya seperti yang tadi sudah kita contohin di awal, mana yang ditunggu. Kalau kecil, walaupun kota orang kecil ini kalau memang nggak keuber, nggak ada lagi, ya bisa kita potong kayak anting putri tadi itu. Karena yang lain sudah besar-besar semua. Nah, untuk yang ngisi kekosongan kita bisa tarik buat angin-angin gitu. Taunya intinya jangan buru-buru, jangan langsung mau cepet jadi, nggak bisa. Karena bonsai dia itu berproses. Proses itu yang membuat bonsai itu mahal ya, Om. Iya, bukan mahal lah. Istilahnya nunggunya itu gitu. Karena kalau harga mahal relatif, ada juga yang, tapi memang untuk yang pohon tertentu yang udah ini, iya memang luar biasa. Karena memang ditunggunya puluhan tahun. Untuk yang baru-baru, ya enggak juga. Yang bahan-bahan enggak mahal. Nah, kalau bisa sih kita budidaya. Nah, itu pesan budidaya itu gimana? Budidaya yang paling mudah, Om, kalau untuk bonsai? Apakah kita ngambil indukan di cangkok? Karena kalau mau nunggu biji kan berarti kita harus punya benar-benar yang tua gitu, Om. Nah, coba kita urai ya dari biji. Kalau dari biji mesti sabar bener sampai dia disemai tumbuh. Setelah tumbuh pindahin ke polybag. Polybag tumbuh membesar, pindahin ke pot sedang lah sampai pot besar, baru ground. Kalau saya saranin pasti cepat. Tapi bisa dari biji, contoh jeruk kingkit. Kalau mau di ground mau berapa puluh tahun, bisa gitu-gitulah kalau jeruk kingkit. Tapi kalau lo hansung di ground 10 tahun aja bisa kelihatan, bisa segede gini. Seperti ini gitu kalau lo hansung gitu. Bukannya karena ini nginiin lo hansung, enggak. Anting putri bisa dicangkok. Kalau umpamanya biji paya. Terus Hokianti bisa dicangkok gitu ya. Jadi selain biji. Pembibitan itu kita lihat juga karakter pohon itu mudahnya seperti apa gitu ya, Pak ya? Umpamanya lo hansung untuk pohon-pohon tertentu dipotong ditancap hidup. Tapi yang blue eyes ditancap belum nggak jadi-jadi nih. Kalau yang kayak gini saya udah berapa kali coba nancep pola itu nggak bisa. Dia harus dicangkok. Gini, cangkok begitu dia tumbuh akarnya baru kita semai di polybag. Setelah dia mapan pindahin ke pot sedang, baru udah itu di ground yang cepat. Ya, itu mungkin pesan-pesannya untuk pemula teman-teman ya. Jadi sekian dulu untuk hari ini kita jalan-jalan di kebunnya Om Ijal. Tapi masih
boleh kan Om kalau besok-besok kita masih perlu ilmunya datang sharing. Ya, boleh ditunggu kapan. Oh gitu. Ya, sama siapa juga teman-teman yang mau, kita sharing aja gitu. Saya nggak masalah, saya siap. Nah, yang penting untuk teman-teman kalau main bonsai sabar. Iya Om. Jangan kata orang potong langsung kita potong. Iya. Karena kalau potong mau disambung lagi nggak bisa, Iya. nggak bisa dilem. Karena kalau pohon bonsai itu pohon yang hidup tumbuh, bisa aja sekarang performanya bagus. Kalau kita nggak urusin makanannya nggak disiram ya hancur. Oke. Nah, bisa pohon sekarang nggak apa-apa 15 tahun, 20 tahun udah jadi pohon yang besar. luar biasa. Nah, kita cari waktu yang pas dan sabar terus kita berkreasi. Berkreasi. Oke, sekian. Jadi besok mau ngapain lagi sama Om Ijal, lanjutin videonya. Oke, bye.